Ya, jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Kalau BSc. BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, Sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. iya, Ya, Yulianti. dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa oleh dia itu, Iya. itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa tuh yang ada lulusan kehutanan juga. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Ya. di Hotel Ambarukmo, itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi, pidatonya Pak Sunardi. Sore Bapak Ibu, saya bukan seorang orator Pak, jadi ngomong saya 1 menit aja cukup ya Pak. Tadi mendadak keluar dari sini karena harus menjumpai seseorang politisi senior ya, dengan pendekatan kebudayaan lah. Terus informasi yang kita dapatkan adalah bahwa apa yang disampaikan Pak Betor Suryadi terkonfirmasi. Ya, jadi dari partai politik tersebut, apa yang mereka mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Betor. Saya nggak bisa menyebutkan politisinya. Jadi sebenarnya amunisi kita akan lebih banyak lagi kalau ada elemen-elemen dari kita yang melakukan pendekatan-pendekatan di parlemen sehingga mengetahui arah politik yang menurut saya begitu Pak ya. Saya bukan orang politik tapi ada sejumlah politisi yang bisa didekati secara kebudayaan untuk mengetahui
perkembangan pemikiran mereka. Begitu aja lah masalah politik. Kalau masalah skripsi palsu, ijazah palsu, ya dimulai dari yang nanti akan kita perdebatkan, ya kalau kita diberikan kesempatan secara fair play oleh Bareskrim dalam gelar perkara khusus, tentu kita akan challenge semua argumen-argumen maupun metode-metode ilmiah yang mereka lakukan. Tetapi kejanggalan yang paling nyata kan sebenarnya sudah tampak di publik. Ya, mulai dari Pak Joko Widodo terdaftar sebagai sarjana muda, dan bagaimana mungkin terdaftar sebagai sarjana muda tidak menjadi sarjana penuh, karena menurut beberapa sumber informasi yang kami temui bahwa tahun sebegitu kalau terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda maka mereka harus memiliki juga ijazah sarjana muda BSc. Nah, kalau memang Pak Joko Widodo nanti mengatakan bahwa dari sarjana muda langsung ke sarjana, berarti harus ada ijazah sarjana mudanya lagi harusnya, dan itu bisa jadi laporan baru lagi Pak Rizal. Iya. Terus belum lagi mata kuliah MKDU yang bernilai C, statistik, fisika, matematika. Ya, MKDU itu mata kuliah dasar umum, tidak mungkin D bisa lulus. Bang Refli lulusan UGM juga pasti tertawa. Nilai mata kuliah MKDU itu nilai D bisa lulus. Di situ saja sebenarnya sudah luruh itu, groundless itu, bahwa pengakuan dari UGM yang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dari situ juga bisa kita lihat juga bahwa tidak ada nilai di dalam daftar nilai yang tidak ada skripsinya, sarjana tanpa ada nilai skripsi, terus yang sudah beredar juga tahun KKN yang berbeda, jumlah SKS-nya juga sangat minimalis untuk seorang sarjana, dan metode-metode nanti yang akan kita jelaskan kalau diberikan kesempatan di Bareskrim, ya kita challenge. Saya akan mempersiapkan PowerPoint maupun demonstrasi langsung kalau disetujui ya Pak ya. Optimis Pak diizinkan kami, Pak Roy dengan saya. Kalau nggak diizinkan berarti kita walk out, langsung konversi Pak ya di depan ya. Nah, ketika live dengan Pak Rifai, pengacara dari pihak Pak Jokowi, mereka keberatan Pak, keberatan dengan kehadiran saya dengan Pak Roy. Berarti ada indikasi mereka ada usaha-usaha untuk menolak kami besok Pak, hari Rabu. Bagaimana persiapan kita? Walk out gitu ya Pak ya? Atau mereka yang walk out ya Pak ya? Jadi mulai dari skripsi, ijazah, saya sudah mempersiapkan sejumlah metode, dan itu harus berupa counter attack, dan kalau bisa itu diliput oleh media secara terbuka. Kalau tertutup, nanti masing-masing memberikan penjelasan dan memberikan konferensi pers sendiri dengan versinya sendiri nanti Pak. Sebaiknya itu diverifikasi dengan kita paksa atau kita tekankan supaya media bisa meliputnya secara terbuka. Bisa itu Pak? Pak Marwan bisa? Seharusnya bisa ya Pak ya? Tapi bukan gelar perkara terbuka Pak. Khusus ya. Jadi apalagi? Semua hal yang lama sudah sih ya, sudah banyak di media sosial, termasuk bagaimana tangan kekuasaan Tuhan menunjukkan bahwa kami yang tanpa berencana, ya, surprise, terkejut, ternyata muncul kepalanya Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu, terus langsung ada 2 poin utama. Apakah Bapak bukan dosen pembimbing skripsi? Bukan. Bukan pula dosen pembimbing akademik. Agak pikir dia dikit, bukan. Bukan dosen pembimbing akademik Pak? Bukan. 2 kali pertanyaan itu, dan confirm. Berarti harusnya Joko Widodo sudah bisa dilaporkan pembohongan publik. Karena tahun 2017 di video tersebut, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi,
Tetapi semua orang menyimpulkan, publik menyimpulkan, wartawan menuliskan bahwa pada saat itu Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi yang dibantah oleh Pak Kasmujo, dikoreksi oleh Pak Jokowi. Setelah itu hasil koreksinya juga dibantah. Betapa lemahnya civil society kita. Kalau kita bohong, dengan gampang Jokowi melaporkan kita. Dia bebas berbohong. Dia bebas menipu rakyat. Nggak ada tuh yang berani civil society kita kecuali TPUA. Makanya saya sangat respect kepada TPUA yang nggak takut dipenjara apapun risikonya melaporkan. Mana elemen-elemen masyarakat lain yang berani? Coba itu, Joko Widodo, laporkan dong. Telah menipu Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Setelah itu berubah lagi dosen pembimbing akademik dan dibantah oleh Pak Kasmujo. Itu video Pak Kasmujo kan bisa sebagai bukti bahwa Pak Jokowi itu berbohong. Mana elemen masyarakat lain? Apakah hanya TPUA yang berani di Indonesia ini? Ormas-ormas lain mana? Apakah sudah dapat tambang? Iya, Pak. Iya, mana? Backup dong kami, gitu loh. Kami kan berjuang bukan untuk Bu Tifa, Pak Roy, saya, Pak Rizal. Ini untuk kita semua. Coba bayangkan. Di backup dong kami, mana elemen-elemen masyarakat yang lain. Kok berdiam diri, tapi kalau Indonesia baik nanti tinggal panen. Begitu. Iya Pak Marwan, bisa ya Pak ya? Atau kita laporkan ke DPR Pak? Loh, kan tahun 2017 Pak Jokowi kan sedang menjadi presiden. Apa nggak ada pasal kebohongan untuk seorang presiden? Yang ahli hukum kan banyak ini Pak. Kalau saya kan ahli di lapangan aja. Terus apa lagi? Ya, intinya metodologi ya akan kita challenge karena pada saat ditampilkan oleh Dirtipidum ada 6 dokumen sekaligus yang ditampilkan tetapi usianya sama tapi warna kertas berbeda. Itu penjelasannya apa? Penjelasannya harus saintifik dong. Ya. Kenapa kita melakukan digital forensik? Karena kita tidak bisa menyita. Kalau saya bisa menyita itu skripsi saya ambil dari UGM, ya saya biaya sendiri untuk di Serpong sana, di uji lab. Karena kita tidak bisa menyita, terpaksa kita belajar mempelajari pola di dalam digital forensik itu. Karena kita tidak bisa menyita. Sama seperti kenapa bisa kita ilmuwan misalnya bisa mengatakan bahwa bumi itu bulat, karena polanya bulat, meskipun kita tidak pernah mengitari bumi, terus membuktikan sendiri bulat. Tetapi itulah ilmuwan, bahwa dari skripsi yang secara teknologi, perkembangan atau evolusi teknologi itu melawan hukum waktu, hukum alam, maka itu bisa dipastikan itu palsu, skripsi palsu, ya Pak, preteksnya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Makanya kalau kita bisa sita itu pinjam sama Bu Rektor, Bu, bisa nggak pinjam skripsinya? Selesai itu, saya bawa aja. Ada punya teman peneliti di Serpong, tolong bro, teliti ini beda usia kertas antara lembar pengesahan skripsi dengan prakata dan setelahnya. 1 minggu jadi Pak. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menyita, maka kita lakukan cara lain. Dan waktu saya dan istri mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kami cuma dikasih 5 menit dan ditunggui begini. Bentar ya Pak. Udah Pak. Udahlah Pak, cukup Pak, nanti saya dimarahi. Dan ketika datang lagi ke Jogja kemarin untuk meminta rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025, yang sangat monumental itu Pak, satu pun pejabat UGM tidak ada yang berani mengeluarkan statement, tanggapan, apalagi menjumpai. Jadi berapa jam saya menunggui di Humas UGM? 3 jam, 2-3 jam, orangnya ada di tempat, koordinator Humas UGM, nggak berani keluar. Mungkin kalau sampai sore, nggak berani juga dia keluar itu Pak.
Pertanyaan kenapa nggak berani kalau memang jujur, kalau memang mereka bisa memastikan dokumen-dokumen yang ada itu adalah memastikan bahwa Jokowi alumni UGM. Nah, ketakutan itu, kepengecutan mereka itu semakin meyakinkan saya bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah, Pak. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi. Tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi, Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak, Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda, sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Ya, dan kepada UGM, ya, khususnya skripsi-skripsi tahun 1985 yang saya minta ditunjukkan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, yang sejak tahun 1985 sampai awal 1990-an, kemana itu Bapak Ibu? Katanya transparansi akademik harus ditegakkan. Coba dong ditaruh di Fakultas Kehutanan UGM supaya bisa kita bandingkan teknologinya. Ternyata ketakutan, ya, ketertutupan akademik membuat UGM menjadi universitas sekelas universitas yang cukup memalukan. Saya sebagai alumni dan mungkin ribuan alumni UGM yang lain ya merasa malu. Dulu UGM nggak seperti ini. Betapa ketatnya UGM, ya, bahwa menuliskan nama dosen kita, gelarnya, ada titik atau tidak, suruh pulang. Tanpa harus diberitahu apa salah kita. Karena apa? Anda sudah mahasiswa, cari tahu sendiri, pulang ngeprint. Bayangkan, skripsi atas nama Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi tidak ada kapan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Siapa pengujinya, tanda tangannya bagaimana. Itu nggak usah secara forensik, secara akademik saja, itu bukan skripsi. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi, tesis, disertasi, bukan pembimbing. Puluhan tahun jadi dosen pasti paham itu. Yang paling bertanggung jawab terhadap isi dari skripsi, tesis maupun disertasi adalah penguji. Penguji. Tanpa ada tanda tangan penguji, maka skripsi itu sama dengan toilet paper. UGM, ya, saya nggak bermusuhan dengan alma mater yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya bermusuhan pada kalian-kalian yang memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi kalian. Ya, saya bermusuhan pada kalian. Ya, karena nanti ada relagama, ya, sejumlah alumni Gajah Mada juga yang akan membuat gerakan-gerakan yang setuju dengan pendapat saya. Kami tidak ingin UGM yang kami cintai, yang kami saksikan bagaimana dosen-dosen kami mendidik kami dengan hidup kesederhanaan, dalam kesederhanaan, yang cinta pada integritas akademik. Kalian coreng Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor, Wening, Udasmoro, dan lainnya yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, terbuka, maka lebih baik mundur. Mundur, Bu Ova Emilia, mundur, Bu. Ya, karena apa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Runtuh. Makanya saya bilang, setelah dari Jakarta ini saya akan sebulan, tiap hari saya akan mendatangi UGM. Karena akar masalah adalah di UGM. UGM, Bu, jangan menjadi universitas penipu. Tidak ada satupun skripsi di UGM yang tanpa ada tanda tangan penguji. Ayolah, Bu Ova Emilia, kembalikan alma mater kita, kebanggaan kita, menjadi universitas yang bermartabat lagi. Ya, jangan hanya karena Joko Widodo, semua aturan birokrasi atau aturan akademik kalian langgar. Sayangi alma matermu, ingat, Bu Ova Emilia, bagaimana Anda dididik dengan dosen-dosen Anda dulu di kedokteran gigi, ya.
kedokteran gigi. Bu Ova. Wah, kedokteran umum UGM, ya dosen-dosen kita dulu yang kebanyakan sudah almarhum. Ingatlah itu Bu, ya jangan Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris, padahal dia bukan lulusan UGM, ya dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Opa kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, maksud saya pengurus UGM bermain di sini. Pasti itu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu, saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah di email saya. Saya bilang, pret. Makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Terima kasih. Langkah konkret apa yang sedang dan akan dilakukan untuk menyeret Jokowi and the gang ke lembaga internasional? Apakah sama seperti yang dilakukan di Filipina ke ICC atau yang lainnya? Silakan Bang Resmond. Nanti Dr. Tifa juga kayaknya lebih ke Bu Tifa ini. Iya, iya. Posisi udah benar sini. Hah? Posisi Seperti yang pernah saya jelaskan ya, sebenarnya penjelasan ilmiah tentang lembar pengesahan skripsi yang melampaui zona masa depan itu sebenarnya anak kuliah semester 6 saja sudah bisa sih sebenarnya ini yang melakukan ini, mengidentifikasi ini. Buktinya ada satu orang YouTuber yang masih sangat muda, topi merah, bisa melakukannya, dan yang lainnya itu cuma pakai neural networks, AI, bisa pakai yang sudah ada maupun dibuat sendiri, itu bisa kok, bahwa itu teridentifikasi Times New Roman yang zaman itu ya tidak ada, kalaupun ada ya tidak populer, dan kalaupun ada buatan handpress tidak semodern itu. Karena apa? Ya, untuk Times New Roman yang sangat modern itu tipis dari kaki-kaki, lengkungannya itu sudah pakai algoritma kurva Bezier. Yang itu orang IT pasti tahu. Ya, terkait dengan dukungan internasional, saya juga diam-diam juga sudah menghubungi para orang-orang yang terutama orang Indonesia yang ada yang sedang postdoc atau yang sudah kerja. Tetapi satu lagi, mereka takut kalau paspornya nanti dinonaktifkan, nggak bisa pulang, begitu Pak Marwan. Kan? Begitu, alasan mereka begitu, karena kami masih terikat negara Indonesia. Terus nanti paspor kami bagaimana Bang? Lah saya mau jawab apa Pak Marwan? Mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan di Indonesia ini kan rata-rata dosen. Nah itu, tapi kalau ada orang-orang asing, saya nggak tahu legal standingnya boleh Bang? Yang ahli hukum, misalnya orang asing. Kalau orang Indonesia kebanyakan, jangankan di luar negeri, yang di Indonesia saja saya ajak takut, terus bagaimana? Mau saya seret, ayo.
Nggak bisa memang, nggak mau. Caranya bagaimana membuat menghardik mereka supaya berani. Saya yakin nggak usah di di jauh-jauh ke UGM, di ITB, di UI ini juga banyak. Cuma mereka nggak mau, memang pengecut. Mereka memikirkan, dosen-dosen itu memikirkan, aduh nanti sertifikat tunjangan dosen saya bagaimana? Nanti bisa seperti yang dialami Pak Betor nanti, Pak Betor Suryadi, tiba-tiba dinonaktifkan dari komisaris atau apa itu jabatannya kan. Nah mereka juga begitu, jadi nggak gampang Bapak Ibu untuk menghardik para peneliti untuk menjadi pemberani, apalagi lawannya adalah partai coklat. Kalau kita menjadi ahli di sisi polisi, pasti menang. Pasti menang. Nggak perlu keahlian sangat tinggi, karena ya ahli digital forensik Polri juga yang lulusan sarjana hukum juga ada. Itulah saking gampangnya kalau menjadi ahli di pihak polisi. Nah, kembali lagi ke kasus penggalangan para peneliti di luar negeri. Saya pesimis. Pesimis karena mereka takut, bukan karena mereka nggak bisa, mereka takut. Mereka takut, Pak. Jadi, ya kalian yang ada di luar negeri, ya ayo. Jangan melihat Indonesia terus dari jauh. Ayo terlibat langsung perbaiki Indonesia ini. Ilmu kalian itu sudah sangat advance. Bapak Ibu yang di luar negeri, jangan bilang, Indonesia itu begini-begini. Jangan cuma bisanya, cuma menyepelekan bangsa kita. Seolah-olah tidak ada lagi harapan dan impian bangsa Indonesia. Gitu loh. Kalau kami bla 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 nanti, Pak Butipa, Pak Roy, isilah titik-titik, mau diapain pun kami. Terus apakah ini selesai? Ya tergantung civil society. Ya kalau ini selesai, ya biarkan kami yang menjadi martir. Saya siap untuk itu. Gitu loh. Tetapi bagaimana tanggapan civil society begini? Hasil penelitian harus berakhir di meja penyidik. Seolah-olah meja penyidik itu sudah paham sekali dengan hasil penelitian kami. Coba bayangkan hasil penelitian, bisa penyidik dengan percaya diri menanyai kami. Kalau saya menanyai bidang lain saja, misalnya ke hukum, ke Pak Refli Harun, nggak percaya diri saya. Tapi mungkin karena saya bukan penyidik. Penyidik kita menanyai hal-hal teknis, itu berani. Penelitian berakhir di meja penyidikan. Pak Prabowo Subianto, mau jadi apa demokrasi Indonesia ini, Pak? Lawan dong penelitian dengan penelitian. Ayo kita seminar. Pihak Jokowi, coba ya, pengacara Jokowi itu ya yang mengatakan memang sejak awal Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik, Yakub Hasibuan. Coba, harusnya kan Anda mengatakan, memang menurut klien kami, bukan begitu. Terlalu percaya pada klien, akhirnya blunder. Jadi oleh karena itu, ya kembali lagi, nasib demokrasi bangsa Indonesia ini ada sekarang kita di pemerintahan Pak Prabowo Subianto inilah, Pak, kami punya harapan yang meskipun masih secuil, jangan matikan demokrasi, Pak. Jangan matikan demokrasi. Bayangkan ini di negara maju. Bapak Prabowo Subianto katanya punya saudara banyak di Jerman. Bayangkan, Pak, kalau ini apa yang kami lakukan ini, kajian-kajian kami ini terjadi di Jerman. Jerman pasti jadi negara dunia ketiga. Berpendapat, meneliti, bisa berakhir di penyidikan. Meskipun orang yang menyelidik kami atau yang menyidik kami itu nggak paham apa-apa. Nggak paham apa-apa. Betapa menyedihkan kami seorang dosen. Ya, Pak Roy, Bu Tifa, harus duduk, ya kalau apa yang saya alami itu, ya di Kamdak unit 3 ya, kalau nggak salah. Duduk 6 jam, tempat duduknya itu nggak ada sandarannya. Itu sengaja menyiksa. Tempat duduknya itu kayak di terminal. Nggak ada sandaran. Itulah, padahal Listio Sigit Prabowo, pejabat-pejabatnya sangat mewah hidupnya ya. Tetapi
untuk memeriksa kami hanya tempat duduk yang tanpa sandaran. Hei peneliti-peneliti yang ada di Indonesia yang ada di luar negeri, jangan pengecut kalian. Kalau berani kalian pulang kalian, ya perbaiki Indonesia ini dengan penelitian kalian. Jangan kalian mencibir kami di sini hanya karena kalian berada di negara maju. Do something for your country. Gitu loh. Kalau enggak, lepas paspor kalian. Jangan pakai nama negara Indonesia. Ayo perbaiki. Jangan ketika dihubungi takut. Pengecut. Seolah-olah hanya Rismond Roy. Tifa aja yang di Indonesia ini yang punya nyali. Dan TPUA. Pokoknya respect banget sama TPUA, karena sampai detik ini saya pikir hanya TPUA yang punya nyali untuk melaporkan Joko Widodo. Ayo para peneliti, itu ditantang. Ayo terlibat langsung pada Indonesiamu itu. Ini, Indonesia ini yang alam demokrasinya seperti ini. Ya, kalian berpendapat, melakukan kajian, dan bisa ditersangkakan, dipanggil untuk diintimidasi. Saya yakin begitu kami berhenti, nggak ada lagi panggilan-panggilan itu. Saya yakin. Tapi kami menolak berhenti. Menolak Pak Listio Sigit Prabowo. Bagaimanapun 1000 kali kalian panggil kami tidak akan pernah berhenti. Kami punya hak untuk meneliti ijazah dan skripsi Jokowi. Kalian mau apa? Kami punya hak. Karena Joko Widodo bukan hanya dulu, sekarang pun 30 juta per bulan pensiunnya. Kita biayain itu. Ya. Kalau nggak mau pensiun itu ya sudah, lepaskan. Untuk TPU aja. Gitu Pak ya. Makasih Pak. Oke, Dr. Rismond, terima kasih.